Sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Ya. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LM kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LM, yaitu omnya, kemudian juga dari P3A, lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Jadi dari mulai visum sementara, kemudian visum lanjutan, lanjut dari lab, ya, kemudian juga dari penyidik. Visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa. Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM. Ini kan negara hukum. Restoratif Justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya harta benda. Orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar. RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Insya Allah, jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Ada orang tua yang notabene itu baik-baik aja gitu ya, secara spiritual bagus, secara etika bagus, tapi anaknya kenapa nggak mencerminkan edukasi dari orang tua, atau minimal itu kenapa nggak meniru si orang tuanya gitu ya. Ini juga ada pelemahan, artinya akurasi dari 80% itu kan melemah, yang artinya setiap mental masing-masing itu juga berbeda. Lagi-lagi memang DNA itu pengaruh, tapi meskipun 80% itu juga bisa terpengaruh di posisi yang sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa terus dia punya pengaruh intervensi lebih energinya, dan dia ketika itu pelemahannya itu disumberkan oleh orang tua sendiri, itu juga akan terjadi pelemahan mental di situ. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, kaget dan terdiam saat Nikita Mirzani, ibunda Laura Mezani Naseru Asri atau Loli, tiba-tiba menyela konferensi pers dengan wartawan yang digelar secara virtual. Amarah Nikita Mirzani tak terbendung saat Rasman Arif Nasution menjelaskan rasa cinta Fadel Bajide kepada Loli. Fadel itu rasa cintanya begitu besar pada Loli, ujar Rasman. Tiba-tiba Nikita meluapkan amarahnya dengan langsung menyela ucapan Rasman. Tidak ada, Fadel Bajide itu nggak akan pernah nikah sama orang itu. Nggak sudi saya merestui anak saya menikah sama dia. Tidak ada sejarahnya keluarga Mawardi, ujar Nikita Mirzani dengan emosi. Merespon hal itu, Rasman Arif Nasution yang pernah berseteru dengan Hotman Paris Sutapja ini berkomentar akan memberitahukan kepada kliennya. Ya sudah, nanti saya bilang ke klien saya, sebesar apapun rasa cintamu ke Loli meskipun setinggi gunung pun nggak akan diterima. Jadi kubur mimpimu untuk mempunyai keinginan menikah sama Loli karena orang tuanya enggak memberikan izin dan tidak akan bersetuju sampai kapanpun, ujarnya.
Sebelumnya Nikita Mirzani bersama pengacaranya Fahmi Bahmi dan pemilik bening klinik dari Oki Pratama serta beberapa pria menjemput paksa Loli dari kamar apartemennya menuju mobil. Loli berteriak histeris minta tolong. Dia juga menyebut dirinya sebagai korban. Nikita Mirzani telah melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Anak dan KUHP terkait anaknya Laura Mezani alias Loli. Nikita menegaskan kasus ini bukan hanya tentang hubungan asmara anaknya. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan Fadel Bajideh terhadap Loli yang masih di bawah umur. Menurut artis sekaligus model tersebut, Rasman telah menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya, sehingga lebih baik jika akunnya dihilangkan saja. Percuma lu juga kagak bakal bisa komen juga, komennya dinonaktifin. Mendingan hilangin akunnya, ujar pemain film Tali Pocong Perawan itu. Nikita Mirzani berjanji akan memberikan 50 juta untuk satu orang beruntung yang mampu menghilangkan akun pengacara yang kini tengah disorot itu. 50 juta buat satu orang, tapi ya siapa yang beruntung terserah deh lu hilangin akunnya, katanya menambahkan. Lain hal dengan akun Rasman yang ingin dihilangkan, Nikita Mirzani justru membiarkan akun Fadel Bajideh agar tetap ada. Menurutnya ada bukti-bukti yang bisa didapatkan di akun kasih anaknya tersebut. Dia jangan dihilangin dulu karena banyak bukti di situ, ungkapnya. Unggahan Nikita Mirzani yang meminta netizen untuk menghilangkan akun Rasman Arif Nasution itu mendapatkan sorotan dari netizen. Nikita ini pinter loh, dia sengaja ngegocek si Rasman. Dia bikin Rasman sibuk dengan tantrumnya Nikita supaya Rasman tidak fokus dengan kasus kliennya. Harusnya Rasman sibuk cari bukti dan data, tapi dia sibuk nontonin Mimi Lemon waka-waka, komen akun Gek. Bikin ngakak sayembara mulu, gak kelar-kelar dari kapan tahu, tulis akun yang lain. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, kaget dan terdiam saat Nikita Mirzani, ibunda Laura Mezani Naseru Asri atau Loli, tiba-tiba menyela konferensi pers dengan wartawan yang digelar secara virtual. Amarah Nikita Mirzani tak terbendung saat Rasman Arif Nasution menjelaskan rasa cinta Fadel Bajideh kepada Loli. Fadel itu rasa cintanya begitu besar pada Loli, ujar Rasman. Tiba-tiba Nikita meluapkan amarahnya dengan langsung menyela ucapan Rasman. Tidak ada, Fadel Bajideh itu nggak akan pernah nikah sama orang itu. Nggak sudi saya merestui anak saya menikah sama dia. Tidak ada sejarahnya keluarga Mawardi, ujar Nikita Mirzani dengan emosi. Merespon hal itu, Rasman Arif Nasution yang pernah berseteru dengan Hotman Paris Hutapea ini berkomentar akan memberitahukan kepada kliennya. Ya sudah, nanti saya bilang ke klien saya, sebesar apapun rasa cintamu ke Loli meskipun setinggi gunung pun nggak akan diterima. Jadi kubur mimpimu untuk mempunyai keinginan menikah sama Loli karena orang tuanya enggak memberikan izin dan tidak akan merestui sampai kapanpun, ujarnya. Sebelumnya Nikita Mirzani bersama pengacaranya Fahmi Bahmi dan pemilik bening klinik dari Oki Pratama serta beberapa pria menjemput paksa Loli dari kamar apartemennya